Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari ya bagaimana cara submit di OJS 3 ya, khususnya pada jurnal Permana. Oke, langkah pertama yaitu kita membuka terlebih dahulu browser ya. Kita bisa membuka Microsoft Edge, bisa membuka Mozilla ataupun browser-browser lainnya. Setelahnya, kita langsung masuk ke dalam laman jurnal Permana yaitu permana.wesegal.ac.id. Nah, setelah masuk, kita langsung klik ya bagian login yang ada pada tombol samping kanan atas. Oke, baik. Setelah diklik login ya, di sini kita tinggal masukkan username dan juga passwordnya. Misalnya kita gunakannya adalah ini. Ya, setelah dimasukkan username, kemudian password, kemudian kita klik login. Oke, baik. Setelah kita klik login ya, ini adalah tampilan dashboardnya ya, dashboard pada halaman login. Setelahnya di sini kita klik new submission ya, di samping kanan ini ada new submission, tinggal kita klik. Baik, di sini ada 5 step ya atau 5 langkah bagaimana untuk bisa menyelesaikan submit yang memang dilakukan di jurnal Permana. Yang pertama ya, untuk submission requirement-nya ini adalah kita klik yes semuanya atau kita klik checklist semuanya. Ya, setelah kita klik checklist semuanya ini, kemudian di sini ada comment for the editor. Ya, kita kalau misalnya mau memasukkan komen ataupun pesan ya ke editornya, ini bisa kita masukkan di sini. Misalnya adalah kita masukkan yaitu tolong dibantu dalam proses publikasi artikel saya. Nah, misalnya seperti ini ya. Kemudian ini kalau misalnya kita loginnya itu menggunakan author, maka jadi author saja ya, tidak ada pilihannya. Oke, karena ini memang saya submitnya menggunakan akun lainnya. Kemudian kita klik yes, saya agree ya terhadap privacy statementnya. Setelahnya kita klik save and continue. Oke, lalu bagian keduanya ini, step kedua, kita harus mengupload file yang memang ingin di review, ya, yang memang akan diajukan untuk disubmit di jurnal Permana. Ya, di sini untuk artikel komponennya kita klik, ya, kemudian kita pilih artikel teks, ya, kemudian dari sini bisa kita klik upload file untuk mengupload file ataupun artikel yang memang sudah kita sesuaikan dengan artikel template di jurnal Permana ini, ya. Kita klik upload. Nah, ini misalnya apa saja gitu ya. Saya contohkannya misalnya adalah yang ini aja ya. Oke, saya klik oke saja ya, setelahnya klik continue. Kemudian kalau misalnya kita ingin mengubah nih, oh ada sesuatu yang kurang enak terlihatnya misalnya seperti itu. Maka misalnya kita edit ya seperti ini, lalu dihilangkan angkanya misalnya jadi hanya nama saja. Kalau sudah kita klik continue dan klik complete. Nah, setelahnya ya, setelah selesai kita upload, nanti akan muncul di submission filenya ini. Kemudian kita klik save and continue. Nah, di sini kita akan mengisi metadata atau isian dari artikel yang ada, ya, dari artikel kita. Untuk prefix ini kita kosongkan saja. Ini kalau prefix ini kalau memang nanti kita menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris, itu baru bisa kita isikan. Ya, misalnya kalau ada awalan e ataupun de-nya seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, maka langsung kita isinya adalah di title-nya saja. Ya, misalnya adalah pengaruh gitu ya, X terhadap Y. Nah, ini contoh saja ya. Untuk titelnya ini adalah judul dari artikel kita ya. Misalnya adalah pengaruh X terhadap Y-nya. Kemudian untuk objeknya ini tidak perlu dimasukkan, kan biasanya ada pengaruh X terhadap Y pada perusahaan apa, pengaruh X terhadap Y pada daerah apa gitu ya. Itu tidak perlu dimasukkan ya. Kan memang untuk judul ini hanya yang diperlukan yaitu adalah mengenai informasi variabel apa yang memang digunakan pada judul tersebut tanpa memasukkan objeknya gitu ya. Nah, sedangkan objeknya di mana? Objeknya itu dimasukkan pada bagian abstraknya gitu ya. Misalnya di abstraknya ini nanti menjelaskan mengenai tujuan dilakukan penelitian ini apa, kemudian eh, metodologinya itu apa, kemudian sampelnya itu berupa apa, populasi dan juga sebagainya gitu ya. Jadi apa saja memang
tercakup ke dalam artikelnya tersebut gitu ya, dari tujuannya, kemudian itu populasinya itu apa yang digunakan, kemudian sampelnya itu apa gitu ya, kemudian juga informasi-informasinya lainnya mengenai metodologinya ya, dianalisisnya menggunakan apa, kemudian hasilnya itu apa, itu kita masukkan pada abstrak ya. Jadi kita tinggal copy pastekan yang di abstrak. Dan ini tidak perlu diketik abstrak lagi ya, tapi langsung isi abstraknya saja ya. Ini isi dari abstrak seperti itu ya. Kemudian list of contributor ya. Ini kalau misalnya kontributornya ini kalau memang hanya ada satu saja pada artikelnya, maka sudah cukup satu saja. Tapi kalau misalnya ternyata nih, oh ada dua nih ya, ada dua author atau ada dua penulis, maka kita tinggal klik add kontributornya saja ya. Kemudian kita masukkan, misalnya adalah, nah seperti ini ya, Rido Amin. Ya kontaknya adalah misalnya adalah Rido at. Nah, seperti ini kontaknya ya, emailnya. Kemudian country-nya adalah Indonesia, ya. Kemudian homepage URL-nya dikosongkan, ORCID ID-nya juga dikosongkan, langsung affiliation. Affiliation ini adalah maksudnya kita asal kampusnya itu dari mana. Ya, kalau memang berasal dari kampus, gitu ya. Entah itu institusi gitu ya, institut apa misalnya, atau sekolah tinggi apa, atau universitas apa gitu ya. Nah, itu dimasukkan ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya dari lembaga tertentu, misalnya dari forum-forum tertentu, ya maka dimasukkan dari forumnya tersebut. Ya, tapi memang ini kebiasaannya atau biasanya ya mayoritas adalah dari kampus-kampus. Contributor style, contributor role-nya ya kita klik author karena memang kita menjadi penulisnya ya. Kalau termasuk juga translator ya berarti diklik translatornya ya. Kita klik author, kemudian kalau memang dia itu tidak menjadi koresponden ya maka tidak perlu di checklist. Kita klik save. Nah, maka akan muncul ada dua ya untuk autornya tersebut ini. Untuk right-nya, ya haknya ini kita bisa milih apapun itu gitu ya. Nah, untuk isiannya ini nanti ada 3 jenis, di mana isian tersebut nanti akan saya taruh di kolom deskripsi. Ya, nanti untuk masing-masingnya isiannya apa, silahkan bisa melihatnya di situ ya. Atau kalau misalnya bingung juga bisa dikliknya dengan open access ataupun yang lain-lainnya gitu ya. Ini contohnya saja. Yang maksudnya adalah kita memberikan open access ya pada konten ataupun artikel yang kita submit ini kalau memang sudah publish nantinya. Kemudian bahasa, kita menggunakan bahasa Indonesia. Ya, keywordnya, ya ini kita masukkan keywordnya. Misalnya keywordnya adalah variabel X-nya itu apa saja dimasukkan, variabel Y-nya itu apa saja misal dimasukkan, kemudian objeknya misalnya apa juga mau dimasukkan. Jadi untuk isian keyword ini disesuaikan dengan keyword yang ada pada bagian di bawah abstraknya tersebut. Ya, misalnya adalah eh, minat baca misalnya ya. Kalau ini kemudian untuk selanjutnya jangan langsung digabung ya, tapi dikeluarkan dulu ya sampai menjadi atau berbentuk seperti ini, kemudian masukkan lagi misalnya motivasi. Nah, misalnya motivasi ya, kemudian ada lagi misalnya kinerja. Seperti itu ya. Atau misalnya inflasi ya, dan sebagainya seperti itu ya. Jadi jangan langsung dimasukkan menjadi satu, tetapi kita masukkannya satu per satu. Referensi ini maksudnya adalah referensi atau daftar pustaka. Jadi misalnya di artikel kita itu kita menggunakan berbagai macam sumber ya yang memang ada pada daftar pustaka, maka daftar pustaka itu tinggal kita copy dan kita pastekan di bagian reference ini gitu ya. Nanti kita masukkan contohnya adalah eh, jangan lupa ya, dalam memasukkan referensinya ini atau daftar pustaka, kita masukkan juga DOI kalau memang daftar pustaka tersebut itu bersumber dari artikel penelitian. Ya, seperti itu. Oke, kalau memang sudah, kita klik Save and Continue. Ya, kemudian step keempat adalah kita mengkonfirmasi apakah memang ada kesalahan data atau tidaknya. Jadi dari step keempat ini kita masih bisa kalau misalnya ada kesalahan dalam upload jurnal gitu ya atau upload artikelnya, kita masih bisa mengupload kembali. Kalau misalnya ada metadatanya memang masih keliru, kita bisa mengupload kembali. Tapi kalau misalnya tidak, ya sudah berarti kita klik Finish Submission. Ya, kita masih ada konfirmasinya ini ya, apakah memang sudah yakin untuk mensubmit artikel tersebut pada jurnal ini. Kalau memang sudah oke, maka kita klik oke dan
kita prosesnya ya ini sedang loading ya, kita tunggu prosesnya. Begitu loadingnya ini sudah selesai, maka kita akan masuk ke step kelima, di mana step kelima ini menjelaskan mengenai kita sudah komplit dalam submissionnya, dan kita bisa mereview bagaimana hasil submissionnya tersebut atau kemajuan dari submissionnya tersebut ya. Itu saja yang saya sampaikan pada video kali ini, dan saya ucapkan terima kasih.